Halo, perkenalkan saya Salsabila Aulia Putri. Kali ini saya ingin membahas tentang hasil survei mengenai perspektif masyarakat pada program makan sehat gratis yang telah dilaksanakan pada awal Januari 2025. Kira-kira apa sih penyebab Bapak Presiden kita membuat program ini? Kalian penasaran kan? Yuk simak lebih lanjut. Isu ketahanan pangan dan gizi di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tengah tantangan ekonomi yang diperarah oleh pandemi COVID-19. Menurut data UNICEF, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,5% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa lebih dari 4,5 juta anak balita mengalami masalah pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi yang memadai. Dalam konteks ini, program makan siang gratis muncul sebagai salah satu solusi strategis untuk mengatasi masalah gizi dan mendukung pendidikan anak-anak Indonesia. Nah, bagaimana hasil survei mengenai perspektif masyarakat dalam hal ini? Dalam survei ini sudah terkumpul sebanyak 20 responden, yang diantaranya 8 perempuan dan 12 laki-laki. Responden pun dibagi menjadi dua kalangan usia, yaitu dimulai dari umur 14 sampai 25 tahun dan 26 sampai 40 tahun ke atas, dengan profesi yang berbeda-beda seperti siswa atau siswi dan mahasiswa, karyawan, freelancer, hingga ibu rumah tangga. Hasil keseluruhan survei ialah 57% responden berpendapat netral dan 43% tidak setuju. Dalam survei yang telah disebarkan, terdapat 9 pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka. Namun, pada pertanyaan terbuka, para responden menyampaikan pendapat mereka yang cenderung kontra, dan sisanya berisikan harapan-harapan positif untuk program ini. Dengan adanya perbedaan usia dan perspektif responden, survei ini mengklasifikasikan dua kelompok yang memiliki perspektif berbeda mengenai program makan sehat gratis. Kelompok anak muda, yaitu siswa-siswi serta mahasiswa, cenderung bersikap netral, namun lebih banyak yang mengarah pada kontra terhadap program ini. Alasan utama mereka adalah pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program tersebut. Mereka khawatir program ini berpotensi menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab, mengingat distribusi bantuan yang melibatkan anggaran negara dan pihak ketiga. Sementara perspektif usia di atas mereka, terutama ibu-ibu rumah tangga, menunjukkan pandangan yang lebih kritis terhadap konsep makan sehat gratis. Banyak dari mereka merasa bahwa alangkah lebih baik jika harga sembako saja yang dikendalikan atau diturunkan. Ibu rumah tangga berargumen bahwa mereka lebih memahami kebutuhan gizi dan preferensi makanan anak-anak mereka, serta memiliki pengetahuan tentang makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatan anak-anak mereka. Namun tidak bisa dipungkiri, ibu-ibu juga merasa terbantu karena tidak perlu mengeluarkan uang saku untuk anak mereka, akan tetapi program ini tidak sepenuhnya mencakup keinginan dan kebutuhan spesifik mereka. Para responden juga khawatir akan terjadi food waste, yaitu resiko makanan tidak dimakan atau terbuang. Para responden juga menyarankan agar kualitas makanan yang disalurkan diawasi dengan ketat. Makanan harus diterima dalam kondisi baik, memiliki kandungan gizi yang sesuai, dan rasanya disesuaikan dengan selera anak-anak. Pengawasan ini cukup penting untuk memastikan bahwa makanan tidak hanya sehat, tetapi juga diterima dengan baik oleh penerima. Nah, itu dia hasil survei mengenai program makan sehat gratis yang telah diadakan oleh pemerintah. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar, transparan, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada terjadinya food waste atau makanan yang terbuang, dan hal-hal yang tidak diharapkan lainnya.